Kegunaannya tadi apa? Buat apa? Sebetulnya kalau untuk kegunaan khusus Mm-mm. itu untuk menjaga kita, Untuk protek protek dari hal-hal apa aja? banyak. Contohnya? Contohnya misal kayak kalau santet mah pasti jelas lah, Iya. pasti. Oke. Untuk orang yang kadang mau nakal ke kita kayak gitu kan, Iya. insya Allah nggak jadi, Nggak jadi. karena terkena sejuknya gitu loh. Adem, Adem. ora Jadi sida. orang berpikiran jahat jadi nggak jadi ya gitu. Oh, jadi ini fungsinya buat peredam ya, Mas? Peredam. Peredam bagus lah ya. Artinya biar orang tidak ngamukan. Cocok buat orang yang temperamen ini. Betul. Si wongnya jengkelan. Ada kelebihannya. Kelebihannya itu orangnya menjadi cerdas. Cerdas. Cerdasnya kenapa itu? Dalam berpikir itu lebih cepat. Oh. Tapi Ini faktor tidak dari terburu-buru, gitu. faktor dari energi yang itu yang adem itu Kalau yang adem, atau dari energi. hodamnya. Kalau hodam hanya melindungi. Nah, untuk yang cerdas itu dari mana? Dari energi. Energinya. Oke, siap. Karena mungkin adem akhirnya kalau orang hatinya adem, pola pikirnya ketata ya, Mas. Iya, betul. Ya, tidak gerusa-gerusu sih ya. Betul. Ya, jadi Berarti mungkin sama sih sebenarnya kayak pamornya gitu kan. wahyu tumurun Apa namanya? agar intuisinya tajam. Iya, insting. Pas ya, Feeling. berarti Mas Gege ya. Terus Feelingnya feelingnya tajam, juga mata tajam. batinnya tajam. Atau hatinya tajam Ah, jika seperti itu. bisa melihat Iya. gitu. Kalau nggak tidak bisa melihat, cuma bisa merasakan. Yang tadi rasa. intuisinya Iya, tadi betul. ya bahasanya. Sebab kita megang aja udah terkena energi alam dan Iya. merasakan energi alam tersebut, otomatis indera perasa kita terbuka. Pasti. Siap. Dan Siap. di bonusnya tadi hodam itu akan melindungi kita. Oh, itu bonusnya ya. Bonusnya. Nah, perawat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara zahir maupun batin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, serta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW dan kita diakui mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya robbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga iman Islam kita, ketauhidan kita sampai nafas terakhir kita, sampai ajal menjemput kita. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan terbaik dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik zahir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, musibah penyakit, musibah ekonomi maupun musibah rumah tangga. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan berapa rezekinya berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesembuhan serta diberikan bonus berupa ganjaran pahala karena telah sabar dalam menjalani cobaan berupa sakit. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kali ini masih bersama gestar saya Mas Gege, spiritualis muda dari Selawi ya. Mas Gege banyak yang minta nomor handphone, banyak yang hubungi kan Mas Gege? Alhamdulillah banyak ya. banyak. Iya. Ya saya ingatkan yang ingin nayu ya jangan cuma nayu-nayu saja. Ini kan butuh tenaga. Ini saya sedar kok. Malah mending nayu terlihat barangnya daripada jarak jauh. Lebih berat ya Mas. Lebih berat ya. Ya. Makanya rada lama, kadang kan 3 orang gitu kan. Iya. Bener ya Mas, ngantri. Soalnya satu aja lumayan lama. Iya. Ya ada ngartinya lah, tak buka sekali. Ada sih yang diblokir gitu. Ya artinya gini loh, ketika kita minta tolong ke orang, ya biar sama-sama enak lah ya. Bukannya saya ngomong daripada nanti ngomong, ya saya ikhlas, saya ternyata orang ikhlas ya. Suka kena saya ngomong apa adanya. Artinya saya cuma mendidik Anda pengertian. Iya betul. Kalau Anda menyuruh orang untuk bangun rumah, kira-kira tanpa dibayar mau atau tidak, kan seperti itu logikanya, kan seperti itu. Kalau minta tolong ya ada ngartinya lah ya, jangan cuma minta tolong tok. saya yang protes ini karena
Mas Gege ngeluh, saya sudah ngasih nomor handphone, ternyata mereka cuma nanya-nanya, baru gitu say goodbye. Orang ya wong Jawa, bukan orang Jawa, kita orang Timur. Ya biar saling pengertian lah, seperti itu dibicarakanlah. Mas Gege kayak gini, jangan cuma ya matur nuwun. Sekarang saya mau tanya ke Anda tak suruh mijitin saya, habis gitu makasih ya. Aduh, nah saya mumet temen wis ada ditundang, ternyata kok mijet tok lu baru gue makasih ya. Nah itu saya nggak terima sayanya. Mas Gege diam saja. Ya Mas Gege, kita ambil bila pusakanya, kita babar. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Pusaka Jawa, ini pusakanya istimewa ya. Pusakanya jelas istimewa. Ini dapurnya dapur Pasopati. Sahabat Pusaka Jawa, dapurnya dapur Pasopati. Pamore Wahyu Tumurun. Silakan Mas Gege di Wahyu Tumurun. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita bicara tentang dapur Pasopati sendiri masyhur ketika dihubungkan dengan senjatanya Arjuna, keluarga dari Pandawa. Arjuna mempunyai anak panah berupa namanya Pasopati, seperti itu. Tapi tidak ada hubungannya dengan keris. Tapi kadang orang mendengar nama Pasopati kan sudah terkenal dulu Pasopati. Kemudian kalau kita lihat dari pucukan bilahnya, sahabat Pusaka Jawa, itu nyucen. Kalau kita lihat dari bilahnya juga, ini sepertinya gigir sapi, sahabat Pusaka Jawa. Kalau kita lihat dari sekar kacangnya, ini sekar kacangnya pogok. Kalau kita lihat dari konjonya sebit rontal. Ya, ciri-ciri dari dapur Pasopati adalah dengan kembang kacang pogok, jalen, kemudian lambe gajah satu, sokokan rangkap. Ya, seperti itu. Bilahnya pun lurus. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita bicara tentang pamor Wahyu Tumurun, artinya wahyu yang turun kepada seseorang. Wahyu Tumurun sebagai pecinta keris beranggapan tua atau angsar dari pamor Wahyu Tumurun agar si pemilik pamor Wahyu Tumurun itu mempunyai intuisi yang tajam. Artinya mempunyai feeling atau firasat yang tajam daripada yang lain. Dengan mempunyai pamor Wahyu Tumurun, kita bisa, bahasanya kita diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa itu bisa membaca peluang. Umpamanya nih, seorang pedagang, dia punya feeling bakalnya yang ramai tahun depan atau bulan depan atau minggu depan ini produk ini. Ya, umpamanya kemarin kayak saya penjual jam tangan, waktu kemarin kan ada jam tangan IMO. Ya, kemudian kita jualan jam tangan IMO, sebelum booming kita sudah pesan dulu, akhirnya anak-anak pada beli. Ya, seperti itu. Kemudian kalau untuk yang bekerja di satu perusahaan ataupun di pemerintahan, dia pun mempunyai satu firasat atau feeling yang tajam, pimpinannya bakal lengser ya. Walaupun artinya lengser punya kasus atau bagaimana ya. Saya harus mempersiapkan diri agar ketika dia lengser saya bisa naik. Seperti itu. Bukan melengserkan ya, artinya lengser dengan sendiri, dengan kelakuannya sendiri, ataupun ketika dia sudah pensiun kita sudah bisa merasakan kayaknya si fulan bakal yang jadi, atau nah biar saya jadi bagaimana. Antisipasinya bisa terlebih dahulu, seperti itu. Jadi mempunyai kepekaan batin kalau bahasa pamor Wahyu Tumurun itu. Karena tidak semua orang itu mempunyai ketiban wahyu. Ya, atau karena begini sahabat Pusaka Jawa, ada orang yang bisa ketiban wahyu ketika didoakan oleh salah satu orang yang memang bahasanya secara spiritualis itu lebih tinggi daripada kita. Itu kita kadang hidup dipermudah dengan doa banyak orang. Kita kan tidak tahu, padahal yang mendoakan adalah orang-orang banyak karena kita menjadi orang baik. Nah, empu ketika membuat, berarti doa yang dikhususkan adalah khusus seperti itu saja yang dilambangkan dengan pamor Wahyu Tumurun. Kalau kita lihat tentang makna filosofi dari dapur keris lurus, ya sudah sering saya babar, keris lurus mempunyai makna filosofi agar orang itu mempunyai keteguhan hati dan kekuatan iman.
Mudah-mudahan ketika hatinya teguh, imannya pun kuat. Kadang ada yang apa ya, Allah itu membolak-balikan hati itu gampang sekali. Yang tadinya beriman menjadi kufur, yang tadinya kufur menjadi iman. Mudah-mudahan kita selalu dijaga iman Islam kita, sahabat Pusaka Jawa. Seperti itu. Nah, makna filosofi dari dapur lurus itu tadi, agar mempunyai keteguhan hati dan kekuatan iman. Apapun masalahnya kita tetap bersandar kepada Tuhan yang Maha Esa, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita dari bisikan-bisikan yang tidak baik pada diri kita, ya. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari tampilan kerisnya itu gagah birowo. Jelas ini kerisnya gagah, sahabat Pusaka Jawa. Dan sepertinya agak berat karena Mas Gagah pun agak tahan nafas, ya. Biasanya kalau untuk tahan nafas itu memerlukan satu angger menyelam di laut, itu dibutuhkan menyelam yang dalam banget. Seperti itu, ya. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, dapur Pasopati banyak sekali dicari oleh orang. Kalau lagi susah-susah, sahabat Pusaka Jawa. Kalau lagi gampang-gampang, ini pengalaman saya ketika memelihara keris atau mengkoleksi keris itu begitu. Ketika saya nyari Pasopati, si jibe ora nongol. Tapi ketika dapat satu, kok Pasopati, sabuk inten, sengkelat. Ini pengalaman saya yang pernah saya rasakan sampai sekarang. Ketika dapat dapur tilam, brojol, ya, dapur jalak. Ini saya juga kadang jadi satu PR buat saya, bahasanya ilmu titen saya, dan saya juga kadang ketika membabar satu pusaka, kadang tak lihat dulu struknya ini, begitu dibabar ya alhamdulillah, seperti itu, enak dibabar. Kadang ada keris yang dibabar kangelan, sahabat Pusaka Jawa. Ana sing keris sing saya hitung, ketika saya hitung jumlahnya sekian, berapa kali pun jumlahnya sekian, begitu mau dibabar jebule salah. Sing wingi berarti ngitungnya salah, padahal udah ngitung berapa kali coba. Anak pusaka sing ngederi. Saya bilang kamu nggak mau dibabar, ya orang mau tak babar tetap tak babar sampai tak tunggu ininya, ya alhamdulillah bisa dibabar dulu. Nah, pusaka itu kadang membawa karakter masing-masing, karena bicara pusaka lah Mas Oo ngedabrus entut burut, tidak, ya anak pusaka sing ngantuki dipegang angop bae. Kemarin tahun yang lalu itu saya kalau pegang pusaka, ya itu mau bikin video itu angop berapa kali, sampai akhirnya digeletakin, saya tidur lepas dari biasanya bisa tidur, kadang enggak, pusakanya digeletakin enggak jadi babar, orang ngantuk, cekel pusakanya maning angop maning, ya. Itu kadang kita seperti itu. Anak pusaka sing bikin panas satu ruangannya ada, anak pusaka yang baru datang membunuh wangi kalau bisa satu ruangannya ada, ya sahabat Pusaka Jawa. Jadi mudah-mudahan ini jangan menjadikan satu ketakutan, anggap saja ini satu, karakter pusaka ini seperti itu, kita nggak perlu takut, karena kita manusia, kita posisinya lebih tinggi daripada tetangga sebelah. Sudah dijelaskan dalam Al-Quran bahwasanya kita itu lebih mulia. Juga kita ketika mempunyai pusaka, hendaknya kita juga memposisikan diri kita lebih mulia dari mereka. Kita hanya bahasanya menghargai, memelihara benda-benda sejarah. Adapun nanti ada tuah ataupun angsarnya itu bonus. Agar ini sekedar saya menanamkan kepada sahabat Pusaka Jawa agar tidak terfokus pada satu titik. Artinya jangan sampai ketika mengkoleksi hanya pada satu titik itu, padahal bermain pusaka itu ada dua yang bisa dinikmati. Pertama nilai seninya, kedua nilai tuahnya. Nah, jangan sampai sahabat Pusaka Jawa cuman tuahnya saja, nilai seninya diabaikan, akhirnya tidak memelihara bilah kerisnya, tidak memelihara pamornya, ketutup dengan minyak misik gitu loh. Nah, kalau umpamanya nih sahabat Pusaka Jawa sudah bisa memelihara fisiknya, tentunya kan indah, pamornya terlihat jelas, biar bisa menjelaskan ke anak cucu pamor ini maknanya apa, tuah atau angsarnya bagaimana. Ya, kemudian untuk tuah isoterinya pasti
juga akan ngikut, sahabat pusaka Jawa. Artinya kalaupun ada tetangga sebelahnya di dalamnya ada isinya berbentuk jin ataupun bahasanya orang khodam. Khodam kan banyak sih, ada yang malak, ada yang jin seperti itu. Nah, jadi umpamanya ada penghuninya, ya mudah-mudahan karena rumahnya dijaga pasti mereka akan ngerti dewek, sahabat pusaka Jawa. Tidak usah kita ini juga mereka, oh ya udah wong rumah saya pun dijaga ya saya juga ada take and give-nya, seperti itu ya. Jadi memelihara pusaka, saya dikit saran sahabat pusaka Jawa, ditanamkan ketauhidan dulu agar tidak terlalu bersandar kepada pusaka, tapi hanya sekedar wasilah. Artinya ketika memegang pusaka ya wasilah pusaka, bagaimana seperti sahabat pusaka Jawa memegang gergaji, memegang pistol, dipergunakan pada waktu yang tepat. Ketika memegang gergaji ya dipergunakan untuk menggergaji, bukan dipegang untuk untuk menebang. Pusaka pun sama, pusaka mempunyai tuah masing-masing, dia dipergunakan pada saat yang sesuai. Jadi nanti sahabat pusaka Jawa bisa merasakan, setelah itu ya sudah letakin lagi. Sama memelihara besinya agar tidak korosi, sama memelihara juga warongkonya ya supaya tidak rusak. Seperti itu sahabat pusaka Jawa. Tak sambil nulis ya sahabat pusaka Jawa. Sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kemarin-kemarin dapur Pasopati ada yang nyari, itu dari mana ya, untuk di pondok katanya, untuk kiainya, seperti itu. Ya alhamdulillah termahar juga dapur Pasopati saya untuk wilayah seberang sana. Kemudian alasannya apa? Seperti ini, seperti ini, seperti ini. Biasanya ketika orang mencari kan dia punya tujuan. Ya, saya mintanya dapur Pasopati aja mas. Pas pada waktu itu saya cuma tinggal 1. Kalau sekarang sih dapur Pasopati saya mungkin ada 6 atau 7. Padahal dapur Pasopati itu tergolong dapur yang agak susah dicari sahabat pusaka. Tapi kalau pas lagi dapat ya dapat aja. Ini pengalaman saya, ilmu titen sahabat pusaka Jawa. Sambil nulis saya sahabat pusaka Jawa. Ya jadi pamor Pasopati, keris Pasopati gampang-gampang susah. Wis saya ngomong gampang-gampang susah. Kalau lagi sahabat pusaka Jawa dapat gampang-gampang, tapi kenyataan di lapangan susah. Jangan sampai sahabat pusaka Jawa ternyata lambe gajahnya 2 itu ikutnya keris Mangkurat, bukan Pasopati. Kadang ada atau mesem ya, dapur mesem seperti itu. Nah tentunya ada perbedaan antara Pasopati, Mangkurat dan mesem. Bagaimana? Jangan sampai sahabat pusaka Jawa udah punya keris puluhan tahun ternyata salah nama. Hendaknya kalau untuk sahabat pusaka Jawa yang ingin belajar tentang Tosan Aji, pertama yang saya sarankan adalah perbanyak untuk membaca, entah itu membaca buku-buku pakem keris, kedua membaca di Google ya. Kemudian ketiga, bergaulah dengan para senior keris. Ya, untuk menimba pengalaman dari mereka, belajar dari mereka otodidak. Kita semakin sering berkumpul dengan para senior. Jangan sampai ketika kita berkumpul dengan senior kita seperti gelas yang penuh. Akhirnya ketika senior ngasih tahu ditumpahkan, ditolak. Ya, kita kalau mau belajar ya kita kosongkan gelas kita. Kita kosongkan, anggap saja saya orang bodoh, saya mau belajar ya ditampung saja. Karena kadang dari senior A, B, C, dan D sampai Z itu berbeda pendapat. Nanti kita bisa tarik benang, seret dari kesemuanya. Terus kita bisa merangkum, seret pendapat si A, si Fulan, si B, dan lain sebagainya. Oh ternyata titik temunya di sini. Seperti itu. Terus untuk para pecinta Tosan Aji yang pemula agar tidak keblondrok, ya hendaknya ketika akan membeli pun rundingan dululah dengan orang-orang yang sudah senior, yang amanah. Kemudian ketika mau membeli ya kepada penjual yang recommended, yang amanah. Banyak yang keris sekarang mudah diproses, kelihatan tua. Wong yang senior aja kadang sering keblondrok loh. Keblondrok itu ketipu sahabat pusaka Jawa, makanya hati-hati ya.
Kayaknya Mas Gege sudah selesai. Sudah selesai Mas Gege. Sudah. Silakan Mas Gege dibabar dari auranya. Apalagi Auranya tidak ada, jadi bukan tidak ada ya, namanya energi alam full. energi alam full Jadi terus. tidak berwujud, tidak berwarna, Oh, tapi ada rasa. gimana Jadi Mas dirasa di hati itu adem, ini? dingin gitu loh. Jadi kita sulit untuk emosi. Oke. Jadi untuk intinya kita akan merasakan sejuknya kayak di gunung kayak gitu. Oke. Tapi hanya Di sekitar hati. sini nih. Just kita tuh Adem. adem. Orang kalau adem kan pasti pikirannya kan Tenang. kayak gitu, untuk ketenangan. Mungkin bisa diambil dari energi alam untuk air, bisa jadi. Iya, terus Seperti itu. Sebab tidak ada warna aura apapun, Oke. tetapi saya merasakan itu. Ada rasa. ada rasa. Oke. Mungkin orang awam pun bisa merasakan. Oke, tuahnya apa Mas? Tuahe ratu, Apa? ratu. Ratu bagaimana? Jadi di sisi lain dia juga berwujud seperti ular. Oke. Pendek, memiliki kaki, bertanduk. Bertanduk. Laki-laki perempuan? Perempuan. Perempuan. Kalau menjadi manusianya itu memakai daun, bajunya seperti daun, kayak gitu. Terbuat dari daun. Terus menggunakan emas lah di kepala kayak gitu. Kayak emas. Mahkotanya? Banyak lah. Bukan mahkota sih. Jadi kayak tempelan-tempelan di sini. Iya. Seperti daun, bentuk daun kayak gitu. Bersisik Mas. Iya. Sisik Seperti bukan? sisik kayak gitu. Karena ular sih ya? Ular. Tapi emas. Namanya siapa Mas Gege? Lintang. Lintang. Lintang siapa? Lintang sari. Lintang Sari ya. Asalnya dari mana Mas? Nggak nyebutin asal. Lintang Sari. Kegunaannya tadi apa, buat apa? Sebetulnya kalau untuk kegunaan khusus itu untuk menjaga kita. Untuk protek. Dari hal-hal apa aja? Banyak. Contohnya? Contohnya misal kayak kalau santet mah pasti jelas lah. Iya. Pasti. Oke. Untuk orang yang kadang mau nakal ke kita kayak gitu kan. Iya. Insya Allah nggak jadi. Nggak jadi. Karena terkena sejuknya gitu loh. Adem. Ora sida. Jadi orang berpikiran jahat jadi nggak jadi ya gitu. Oh, jadi ini fungsinya buat peredam ya Mas? Peredam. Peredam bagus lah ya. Iya. Artinya biar orang tidak ngamukan. Cocok buat orang yang temeramen ini. Betul. Si wongnya jengkelan. Ada kelebihannya. Apalagi? Kelebihannya itu orangnya menjadi cerdas. Cerdasnya kenapa itu? Dalam berpikir itu lebih cepat. Oh. Tapi Ini tidak faktor dari terburu-buru, gitu. faktor dari energi yang itu, yang adem itu, Kalau yang adem, atau dari energi. hodamnya. Kalau hodam hanya melindungi. Nah, untuk yang cerdas itu dari mana? Dari energi. Energinya. Oke, siap. Karena mungkin adem akhirnya kalau orang hatinya adem, pola pikirnya ketata ya, Mas. Iya, betul. Ya, tidak gerusa-gerusu sih ya. Betul. Ya, jadi Berarti mungkin sama sih sebenarnya kayak pamornya gitu. wahyu tumurun Apa namanya? agar intuisinya tajam. Iya, insting. Pas ya, Feeling. berarti Mas Gege ya. Terus Feelingnya feelingnya tajam, juga mata tajam. batinnya tajam. Atau hatinya tajam Ah, jika seperti itu. bisa melihat Iya. gitu. Kalau nggak tidak bisa melihat, cuma bisa merasakan. Yang tadi rasa. intuisinya Iya, tadi betul. ya bahasanya. Sebab kita megang aja udah terkena energi alam dan Iya. merasakan energi alam tersebut, otomatis indera perasa kita terbuka. Pasti. Siap. Dan Siap. di bonusnya tadi hodam itu akan melindungi kita. Oh, itu bonusnya ya. Bonusnya. Nah, perawatannya Mas Gege, Perawatan cukup mudah sekali. Apa? Hanya diberikan mawar putih. mawar putih ya. Ya, Terus betul, setiap hari Kamis. hari Kamis ya. Kamis Kliwon. Kemis Kliwon. Jadi tidak semua harus Jumat, sahabat Pusaka tidak Jawa. semua Jumat. Ini mintanya Kemis Kamis Kliwon. Kliwon atau Selasa Pon. Oh, Kemis Kliwon. Kemis Kliwon Atau Selasa Pon. atau Selasa Pon. Itu mawar putih ya. Mawar putih. Sulit loh, mawar putih nggak gampang. Ke tukang kembang Mas Gege. Saya sering tukar-tukar kembang. Mawar Jarang? putih jarang. Oh. Ya mungkin di tempat-tempat para penonton banyak. Iya, Syukur-syukur. Syukur-syukur gampang ya. Gampang. Kalau di saya bener, kalau Itu saja Mas Gege perawatannya. itu Isinya ada berapa Mas Gege? Satu aja. sendirian. Dari mana nggak ditanyain? Tidak. Agamanya? Kurang tahu. itu. Kurang tahu ya. Tapi menurut saya sih bukan Islam. Non Islam ya. Tapi tidak mengajarkan kita untuk ke Kejelekan. Artinya begini, makhluk Tuhan itu banyak di dunia ini
Yang penting tidak berbuat jahat. Nah, ini tergolong yang tidak berbuat jahat. Iya, betul. Ya. Daripada kita ada punya muslim jahat. Ada yang muslim jahat juga ada. Ya, seperti itu. Ini bagus sahabat Pusaka Jawa. Bagus. Ya. Ada lagi Mas Gege? Cukup. Cukup. Oke, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, apabila ada salah-salah kata saya minta maaf, kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.